Halo guys, ketemu lagi di Soul Podcast. Hari ini hostnya bukan yang satunya. Yang satunya lagi sibuk mengurus hal yang seharusnya tidak dia urus, seperti itu. Dan dia melampiaskan ke kami, khususnya ke saya sih. Gimana tanggung jawabnya itu? Nggak tahu. Pokoknya ya begitulah adanya gitu. Oke, langsung aja. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat spektakuler, teman-teman. Anjas. Banyak kan di kolom komentar, Lord Wahyu please undang Lord Wahyu, Siapa please sih undang Wahyu, undang anjir? Wahyu gitu. Nah, pas kita cari di internet, Wahyu. Internet Siapa dong. dia? Dia adalah salah satu pakar dan penggiat Bangke. Dari mana, Cuk? pakar dan penggiat K-pop seperti itu. Enggak. Oke. Lebih tepatnya gue kenalin. Mungkin, nggak? Saya kenalan adalah dulu. mas-mas random yang suka sama budaya Korea. Anjay. Oke. Dipanggil apa nih, Wah? Wahyu aja lah. Wahyu. Jadi Mas. sekarang kita mau bahas soal fanatik teman-teman kita yang suka Iya. K-pop ya. Hmm. Oke. Kita mulai dari mana dulu nih? Kalau ngomong fanatik, ya kan fanatik itu kan sebenarnya hal yang sebenarnya udah biasa kita lihat ya. Ya. Di mana-mana pun udah terlihat kalau di sisi manapun itu ada fanatisme. Kalau ngomongin fanatik itu adalah kalau menurut saya itu keyakinan pada suatu objek ya. Objek itu bisa apapun ya. Ya, ya. Objek yang dirasa hal itu terlalu berlebihan. Itu baik itu minatnya terhadap objek itu atau rasa suka atau suatu hal yang keterkaitan dengan emosinya dengan objek itu. Dan itu bersifat ekstrim biasanya dan berlangsung sangat lama. Kalau kita ngomong fanatik itu Ya. kalau kita di kaum cowok itu kalau secara biasanya bola lah, klub bola itu kan banyak kan fanatik. Ada klub yang suka Madrid melawannya Barcelona, MU suka Liverpool atau Inter Milan sama Juve. Itu sebenarnya hal umum. Itu juga nggak lepas juga di dunia per-K-popan. Asik. Anda luar biasa sekali menjelaskan ya. Wow. Kasih sarannya dulu ke penonton Soul Podcast. Anjir ngapain, Cok? Kan Anda sebagai K-pop. Ya nggak usah gitu. Apa tadi? Oke. Kalau K-pop. Gimana? Nah, kalau fanatik. Sebenarnya kalau kita bicara soal K-pop dan fans, ya itu berarti itu kalau di Indonesia itu mulai trennya ya, tren banget ya. Kalau tren banget itu 2013-15 lah ke hari itu. Kalau mulai datang ke Indonesia itu tahun 2011-an. Itu awal mula kalau nggak salah Super Junior dan Sinoside, SNSD atau Girl Generation. Oh iya. Kamu nggak tahu? Tahu pernah dengar. Oke. Ya, kalau belum tahu ya itu. Oke. Itu di tahun 2011 ya. Siap. Pada zaman-zaman itu ya masih Asia Timur lah, masih sudah booming ya. Kalau di Asia Tenggara ya baru kenal-kenal itu. Pada tahun 2012 ya itu mulai ada bentuk nih klub-klub yang suka fans yang suka fan base gitu. Ya, fan base. Itu namanya kalau nggak salah kalau Suju itu Elf lah atau apa kalau salah maaf ya. Elf lah itu. Oke, dia tahu sekali ya. Anjay. Wah, waktu itu ini masih aman-aman aja sih. Kalau sebutnya kalau sekarang itu perang fanbase atau apa itu belum ada. Belum ada. Masih aman. Ya kalau suka nggak berlebihan ya, sealai-alainya cuma teriak-teriak kalau waktu ini sih, waktu perform gitu aja. Opa gitu ya. Ya, gitu aja sih. Tapi belum ada yang parah-parah sampai tergila-gila kayak gitu. Nah, lalu mulai dari tahun ini 2015 ini mulai ada ya fenomena lah nyebutnya, fenomena kalau kita nyebutnya fan alay. Fan alay. Yang kalau nyebutin fan alay itu sebenarnya kan kalau kita lihat dari usia sama apa ya? Pendidikan. Ya enggak, kalau pendidikan enggak jadi. Usia Usia secara keseluruhan kan fans K-pop itu kebanyakan remaja usia 20 tahun ke bawah. Kalau bicara hal itu, mereka kan masih menuju fase kedewasaan. Iya. Jadi ya sebenarnya dibilang maklum juga enggak, tapi mereka masih mencari jati diri. Jadi apa ya, kalau kita melihat mereka yang
masih alay atau gampang emosi, gampang tersulut dengan pancingan-pancingan perang di dunia perkepan itu, ya kita sebenarnya kalau kita menanggapinya sebagai seorang orang biasa atau orang yang lebih dewasa ya kayak gitu, harusnya bisa ngasih contoh lah kayak gitu. Yang seperti apa contohnya? Ya gampang sih. Kalau kita ngasih respon ke mereka, ya gampangnya kalau kita lihat fenomena kayak gitu, satu adalah kita abaikan aja. Itu gampang ya. Kalau kita nggak suka, ngapain kita harus andil ke dalam hal itu kan? Kita harus ngasih usaha kita atau tenaga kita untuk hal yang nggak suka. Tapi kalau itu benar-benar menjadi keresahan, ya setidaknya kita menyampaikan kepada mereka dengan cara yang lebih baik lah. Ya kita tetap sendiri ya, etika kita, bagaimana cara kita berkomentar atau memberikan tanggapan kepada mereka kayak gitu. Nah, yuk, kalau menurutku pribadi kadang orang yang terlalu fanatik sama idolnya itu kayak mereka tuh mengidolakan mereka gitu, kayak seolah-olah mereka itu kayak dewa atau luar biasa kayak gitu. Nah, menurut Wahyu sendiri kenapa bisa sampai mereka mengidolakan sampai segitunya gitu loh? Itu kalau kita ngomongin latar belakang sama faktornya banyak sih. Kita nggak bisa nyebutin. Kalau bisa yang faktor yang paling sering lah ibaratnya. Kalau kita nyebutin ini kan fenomena kayak gitu namanya celebrity worship syndrome lah. Kalau gitu teman-teman bisa cek sendiri di Google celebrity worship syndrome kayak gitu. Itu kan dimana mereka menganggap bintang atau idola mereka itu sudah sebagian dari diri mereka atau bagian dekat dengan mereka, sehingga fans-fans ini mencampuri urusan pribadi si idol itu bersangkutan dengan dirinya. Contohnya ya kalau ada idol yang berpacaran langsung menggebu-gebu, akhirnya benci dengan pacarnya si idol itu. Soalnya itu kayak idolnya itu kayak milik mereka gitu kan, ibaratnya dia mau punya hubungan dengan orang lain nggak bisa kayak gitu kan. Kalau kita ngomongin faktor ya yang pertama yang jelas tadi usia, karena kedewasaan seseorang kan apalagi ini kan tadi yang aku bilang masih remaja. Kalau kita ngomongin hal itu kalau di otak ada prefrontal cortex atau apa itu PFC di otak. Iya itu kan mengenal baik dan buruk. Nah itu kan kalau usia remaja masih berkembang lah. Apalagi lingkungan juga teman-temannya kalau mendukung kayak gitu. Jadi kalau ngomongin faktor ya banyak faktor banyak sih. Tapi ya tadi usia sih kalau menurut usianya. Soalnya menurut aku aku melihat sama teman-temanku yang sekarang sudah 20 tahun ke atas, itu tingkat kealean mereka sudah berkurang sih. Sudah berkurang. Iya, teman-teman fans kayak gitu, fans K-pop kayak gitu. Ya udah ini sih, udah sadar lah kayak gitu. Ngapain mereka harus ngapain harus lebay lah atau seperti itu. Yang awalnya mereka fanatik tapi itu sudah ada menua lah ibaratnya, udah mulai dewasa udah nggak mau fanatik. Apa tuh? Bunga apa tuh? Bung Puyuh apa cok? Kita langsung Oke, kita pertanyaan serius ya. Sejak kapan Anda mengidolakan K-pop? Kalau suka ya SMP sih. SMP. Itu pertama itu Girl Generation. SNSD itu. SNSD. Mungkin salah satu lagunya yang paling Anda suka. Yang G aja dah, jangan dinyanyiin. Itu fales sumpah. Kurang ajar loh. Katanya kata mama kamu kan, aku sempat dengan sama mama kamu juga sempat ngomong katanya itu kalau pagi itu suka nyanyi lagu. Iyalah, tapi kan itu apa? Girl band yang sudah zaman sekarang. Twice. Oh, Twice. Anjay. Ini yang baru. Iya, yang gue sukain baru sih. Nah, idol Anda itu siapa sih dari Bias. Bias itu buat teman-teman yang belum tahu Bias mungkin bisa dijelaskan dulu Bias itu apa? Bias itu ada cek aja di Google, tapi secara singkatnya adalah satu individu atau satu idola dalam lingkup ini, idol girl group atau boy group itu yang disukai atau difavoritin. Biasanya yang menginspirasi atau membuat dia, wah aku suka ini karena tipenya gini-gini atau apa gitu. Oh, jadi otomatis kalau pas misalnya ada 5 grup lagi tampil, 5 orang gitu lagi tampil, fokusnya ke satu orang itu biasanya. Oh, oke.
Kalau ngomongin bias, kok anjir ngapain cu? Kalau bias ya, kalau di Blackpink, kalau teman-teman pasti tahu lah Blackpink. Kalau Blackpink jelas Jennie. Kalau di ngapain juga ngomongin ini? Kalau di Twice Mina, kayak gitulah. Itu buat info-info nggak penting lah. Yang Anda suka dari mereka apa? Nah kalau gitu sebenarnya kalau suka, aku juga apa ya? Kalau bilang nggak bisa bilang apa ya. Soalnya ya suka aja sih. Aku nggak bisa nyebutin Visualnya alasan. atau Kalau- jago ngedance-nya, suaranya. Nggak juga sih. Apa Soalnya tuh? kalau kita lihat mereka juga cantik-cantik semua tuh. Ah, Kalau ah. anu, yang cowok ganteng-ganteng semua. Ya mungkin ini sih kalau kita nyebutin mungkin sesuai dengan diri kita mungkin kalau aku nyebutnya. Kalau aku kan suka dengan, kalau contoh di Twice Mina ya, itu kan sifatnya kalem, introvert, gaming atau gamer kayak gitu. Karena aku juga ada bagian di situ yang sama gitu. Jadi agak suka. Ya mungkin faktornya kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bicara soal fanatiknya orang-orang yang fanatik terhadap K-pop lah ibaratnya. Nah, yang aku mau tanya juga nih ke Wahyu sebagai penggiat. Anjir. Wes. Penggiat. Mau tanya ke Wahyu, gini yuk, ibaratnya gini, kan ada orang yang misalnya menganalogikan kayak K-pop ini, yang kalau orang suka K-pop itu ibaratnya menyukai, mohon maaf, banci ibaratnya kayak gitu. Terus ada yang bilang kayak, ngapain sih lu suka sama K-pop, mukanya semua plastik semua kayak gitu. Stigma ya. Stigma seperti itu. Nah, menurut Wahyu sendiri salah nggak sih mereka ngomong kayak gitu, atau apa sih yang harusnya dibenarkan dari Kalau omongan mereka? ngomongin pendapat ya kita nggak bisa nyalahin ya. Soalnya kan setiap orang kan punya hak masing-masing untuk berpendapat. Kalau ngomongin itu sebenarnya itu juga tercipta ya. Alasannya latar belakangnya juga karena fenomena yang terjadi di Indonesia, yang fan-nya yang berlebihan, yang terlalu ngidol terlalu berlebihan. Jadi sehingga ini orang-orang yang nggak suka, pertama cuma biasa aja tapi nggak suka, akhirnya lihatnya anjir kok kayak gitu kan, dia jadi tambah nggak suka. Jadi karena kan fans yang fanatik ini juga. kalau aku nyebutnya itu sih. Tapi kalau bijaknya sih harusnya nggak ini sih. Soalnya tapi ini permasalahannya itu orang-orang yang maksudnya yang tadi tanda kutip benci atau nggak suka itu sebenarnya itu sengaja. Karena mereka tahu bahwa fans yang fanatik tadi itu gampang sekali disulut atau apa ya. Dan itu menjadi kesenangan gitu ya. Kepuasan tersendiri lah untuk mereka kalau mereka bisa akhirnya kepancing gitu. Ya gitu. Itu hal yang biasa sih kayak gitu. Tapi kalau menurutmu sendiri, ibaratnya kan ada yang bilang tadi yang aku bilang tadi kayak apa tuh cowoknya isinya semua muka operasi plastik segala macam. Nah, itu menurutmu sendiri ada nggak sih kayak misalnya kayak unsur kayak iri hati gitu loh, misalnya muka gue biasa-biasa aja nih tapi idolnya karena terlalu ganteng dan banyak disukain, gue jadinya kayak iri gitu loh. Nah, itu menurutmu ada nggak sih unsur kayak nggak menutup situnya? kemungkinan sih, itu menjadi salah satu faktor sih, tapi nggak semua orang mesti gitu. Yang pastinya kalau ngomongin kalau kita ngomongin anggap aja inilah nggak jauh-jauh amat fenomenanya Cowboy Junior lah zaman itu. Itu kan Gimana lagunya? ya nggak tahu lah cu. Siapa tahu bisa nyanyi kayak kau bidadari. Anjir. Lu mah tahu? Enggak, itu kan Apa? fan-nya kan luar biasa tuh pada zaman itu. Dan cowok-cowok, nah itu kan cowok-cowok menyerang juga para fan-fannya waktu itu. Ya itu kalau nyebutnya tadi yang lo bilang bahwa ada iri itu. Iri ya, itu mungkin. Aku Mungkin, ya. nggak bisa benar, tapi itu mungkin sih terjadi. Kalau bicara lagi sekarang kayak macam fenomena ya, kalau yang cewek itu Rimar lah, lu tahu lah. Rimar, Lu tahu mungkin. aku suka ngeliat juga. Ya itu. Gak tanya cuk. Ya. Rimar ya, itu kan alasannya gimana kalau apa cowoknya suka lihat ini, jadi si cewek nggak suka gini gitu. Jadi faktor-faktor kayak gitu nggak bisa disalahin, tapi juga kita harus
melihat dengan jelas bahwa itu Bisa terjadi. bisa terjadi. Oke. Terus kalau menurut pribadi ya, yuk misalnya kayak ada misalnya cewek kita suka sama K-pop lah ibaratnya, atau mungkin dari bukan cuma sekedar K-pop tapi kayak drama Korea atau segala macam, itu mungkin yang jadi beban dari para cowoknya adalah ketika si cewek ini mengharapkan hubungannya atau ya percintaannya lah ibaratnya itu berakhir sama atau sesuai dengan drama Korea. Nah kayak gitu. Nah jadi yang kayak cowoknya itu kayak ngerasa aduh beban moral kayak jadi beban gitu, harus menyesuaikan ekspektasi si ceweknya kayak gitu dalam berhubungan pacaran atau gimana lah. Nah menurut Wahyu tanggapannya kayak gimana kalau soal kayak gitu? Kalau kejadian seperti itu ya, kayak itu terjadi pasti ada ya, tapi menurutku itu enggak ini sih, berapa persen aja lah dari sebagian besar ya. Soalnya kalau aku melihat dari lingkungan dan teman-temanku itu yang mau berpacaran atau memiliki hubungan spesial dengan idolanya, orang sekitar lah, berpacaran lah, itu kebanyakan mereka yang bisa membedakan mana idol atau ngefans sama kehidupan real life-nya. Jadi kalau kebanyakan kalau yang sudah berlebihan atau yang ngefans berlebihan itu malah nggak berpacaran sih. Jadi soalnya mereka ini sudah punya patokan yang seperti lo bilang tadi, pacarnya harus gini. Jadi kalau mereka lihat di real life ya nggak nemu. Nggak bakal nemu. Iya, soalnya lu hidup di mana gitu loh. Gitu. Itu cuma drama yang. Iya. Mungkin yang bagi nggak semua cowok juga sih. Iya. Ibaratnya yang kayak kalau udah punya cewek tapi ceweknya penggemar drama Korea, mungkin yang jadi beban buat cowoknya itu takut hubungan mereka itu tidak bisa sesuai dengan ekspektasi si cewek kan. Tapi nggak semuanya kan ibaratnya. Ya gitulah. Terus kita mau bahas apa lagi nih? Soal fanatik udah, soal tadi terkait menyesuaikan ekspektasi. Sebenarnya gini loh, kalau aku hidup sebagai seorang anjir. Oh ya, sebelum aku mau nanya lagi, maksudnya aku mau nanya dulu nih, dari Wahyu sendiri merasa kayak malu atau kayak menyembunyikan bahwa Wahyu itu penggemar Korea gitu loh. Gimana Wahyu kalau misalnya Wahyu menghadapi stigma yang kayak gitu? Ya kalau ngomongin itu lu tahu sendiri lah, maksudnya mungkin teman-teman nggak tahu kalau aku sebagai seorang yang suka dengan K-pop itu sangat terbuka, atau memang nggak ada yang salah juga sebenarnya. Aku nggak ngasih tahu sih, tapi aku ngeliatin aja kalau aku emang suka K-pop. Tapi ya bicara tadi bahwa sebenarnya kalau teman-teman siklusnya orang-orang yang suka K-pop yang sampai berlebihan itu sebenarnya karena lingkungan teman-temannya juga. Masalahnya dia gini, teman-temannya yang yang terlalu berlebihan suka dengan K-pop itu jadi saling mendukung, saling ngedefense argumen mereka. Jadi sebenarnya yang tepat itu adalah kita sebagai fans atau seorang yang suka dengan K-pop itu ya bisa menempatkan diri, tahu bahwa dan menerima perbedaan yang ada, perbedaan pendapat atau perbedaan suka seperti hal yang lain. Jadi misalnya contoh aku ini suka K-pop, tapi aku punya lingkungan atau teman-teman yang campur-campur lah. Ada yang nggak suka dengan K-pop ya karena banyak faktor lah. Ya. Dan juga ada juga yang benar-benar suka K-pop yang berlebihan juga ada. Ada yang biasa seperti aku suka fan juga ada. Ada juga yang suka K-pop tapi dia diem-diem dan nggak mengakui. Kayak gitu. Ya kayak gitu kan ini. Kalau waktu aku mengekspresikan diriku waktu lihat lihat MP atau lihat video perform kan, aku mengekspresikan diri atau menunjukkan wah keren kan ada teman-temanku yang bisa ngasih pendapat atau ngasih saran, lu harusnya gini-gini, nggak usah berlebihan atau apa kan. Jadi ada orang yang mengontrol lah, teman terdekat kita, sehingga
kita sebagai seorang yang suka terhadap objek atau hal-hal tertentu, Ya. itu nggak berlebihan. Tapi pernah nggak sih yang kayak ibaratnya dikatain lah, ibaratnya, apa sih Wahyu penggemar ini, kok cowok suka ini gitu. Pernah nggak sih dengar omongan kayak gitu? Kalau nggak pernah sih, soalnya aku kalau apa Karena lingkunganmu menerima itu kan ibaratnya. ya bukan menerima sih, tapi kayak udah mulai terbiasa sih. Awal-awalnya sih Tapi kalau berarti pernah mendengar hal yang kayak gitu? ya paling cuma nanya sih, kok Kok suka suka? K-pop gitu aja tuh, Oh. enggak. Terus aku ya jawab aja karena gini Hmm. dan dengan banyak alasan itu mereka ya gitu aja. Hmm. Itu kalau kita tinggal di lingkungan yang tahu akan perbedaan dan kita sendiri juga terbuka dengan perbedaan itu, ya sebenarnya itu menjadi cycle yang sehat sih. Jadi sehingga nggak menjerumuskan kita masing-masing dan nggak jadi membenci suatu hal itu tadi. Oke. Nah, mungkin terakhir ini buat teman-teman kita nih, kira-kira pesan buat teman-teman kita terkait K-pop, entah jangan fanatik atau K-pop itu sebenarnya nggak terlalu sejelek yang kalian pikirkan atau kayak gimana. Mungkin Wahyu bisa kasih pendapat Wahyu sebagai penggiat wes. Doang. Sebagai pakar dari semua pakar Anjay. per K-popan yang ada di Buang apa tuh? apa sih, nggak lucu. Anjir. Oke, jelasin aja. Jelasin. Gini sih, kalau kita ngomongin tadi fanatisme itu nggak akan pernah mati. Oke. Soalnya kita bicara kedewasaan. Kalau kita awalnya dulu fanatik, lama-lama kan sadar, akhirnya nggak udah. Tapi kan ada generasi baru yang akhirnya mereka juga akan mengalami fase itu. Hal yang sama yang pernah kita rasakan. Jadi Oke. untuk teman-teman yang masih Fanatik bukan fanatik aja, Masih- fase pasti itu ya. itu, Nah, ya selamat berjuang. berjuang kenapa? Berjuang Untuk menikmati fase momennya. itulah, momen Oke. itu. Nanti pada masanya kalian juga akan sadar sendiri, atau mungkin malah kalian tetap dengan hal itu, tapi itu bukan masalah karena itu hak kalian. Tapi lebih baik adalah teman-teman menerima perbedaan pendapat. Kalau ada yang kira-kira orang yang nggak suka atau orang kira-kira teman-teman ya udah, kalau memang mengganggu ya udah lepasin aja atau cuekin aja, nggak usah ditanggepin, karena hal itu malah membuat mereka senang dan akhirnya teman-teman sendiri yang malah kecapean mengurus hal itu. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin nggak suka ya sama K-pop, ya mungkin itu dengan alasan apapun, mungkin dengan alasan pribadi atau alasan dia melihat secara langsung di sekitarnya atau apa, ya jangan jangan menggeneralisasi hal itu atau melihat hal itu secara umum lah. Soalnya hal-hal fenomena kayak gitu terjadi nggak banyak, cuma berapa persen dari populasi. Nggak semua lah yang ibaratnya gitu. yang jelek-jeleknya. Jadi ya kalau teman-teman yang nggak suka ya udah, bisa teman-teman nggak usah urusin itu. Atau kalau teman-teman emang suka kayak gitu ya udah, tapi ya kan teman-teman tahu kalau yang fans itu kan anak-anak remaja. Jadi teman-teman yang kira-kira mau ngasih pendapatnya atau apa, ya bisa mengajarkan ke anak-anak yang remaja itu dengan cara-cara berkomentar yang baik dan benar. Dan juga satu lagi untuk teman saya itu, Siapa ini? ya nanti ada gambarnya. Oke. Kalau kamu sudah nggak kuat untuk menunjukkan jati dirimu, kecintaanmu dengan K-pop, silahkan hubungi saya, tidak masalah. Oke guys, itu aja obrolan kita soal K-pop terkait lebih ke fanatiknya ibaratnya kayak gitu. Dan sebelumnya kita cuma berdiskusi aja, kita nggak menghakimi lah ibaratnya. Ini dari sudut pandang kita aja lah ibaratnya kayak gitu. Dan mohon maaf misalnya kalau bikin para fans, salah satu fans mungkin kecewa atau marah dengan omongan kita minta maaf kalau misalnya ada salah kata.
Tapi ini cuma diskusi doang gitu, nggak bermaksud menghakimi atau Generalisasi. Nah itu. Oke, ini aja. Thank you. Fancy you. 지금 너에게로 갈래. Fancy. Kalau gini terus gue nggak mau jadi host lah. Direkam loh. Udah gue rekam. Gue masukin. Udah. Gue masukin mampus. Itu jadiin opening ya. Opening. Kalau gini terus memang aja jadi host. Openingnya bukan Bang Dev. Opening bukan Bang Dev nanti. Wih, parah sih.